Welcome back to Siput Hutan. Kali ini kembali lagi di sebuah edisi nge-review, unboxing and review sebuah mobil dari Monang Saragi. Monang Saragi, Monang. Jadi buat kalian yang familiar dengan kata Monang, ya ini adalah Monang yang sama yang kita bicarain. Monang anak Mercy itu ya Monang yang kece badai. Orangnya gini soalnya, beneran. Oke. Sebelum kita ngomongin mobilnya, this content is officially brought to you by GNT. Jadi apa itu GNT? GNT itu adalah ngomongnya apa? Dekakorn, betul ya? Dekakorn ya? Dekakorn yang unicorn tanduknya banyak itu. Bukan Pokemon, jir, Dekakorn. Jadi dia itu sudah terbukti dengan investasinya menjadi sebuah Dekakorn. Selamat banget. Kok selamat banget ya? Selamat banget buat GNT. Nah, di kesempatan ini kita mau memberitahu ke kalian semua kalau GNT lagi punya acara ya, bukan punya acara ya. Dia lagi membuka jalur agency. Buat kalian semua yang punya tempat yang bagus, langsung aja hubungin nomor telepon yang akan tertera. Dan juga link yang terlampir di bio kita. Di situ dia akan mengajak kita semua untuk menjadi mitranya dia, sehingga kita bisa bekerja sama dengan GNT untuk mengekspresikan online bisnis. Wih, cita-cita yang luhur ya. Semoga kalian berjodoh dengan GNT dan bisa jadi mitra. Well, itulah dia GNT Express. Baik, sekarang kita ngobrolin RC-nya Monang Saragi. Di sini ada RC yang udah bisa kita lihat bareng-bareng. Ini adalah Mercedes-Benz G63 6.6 6x6. Ya, sekilas tentang mobil ini tuh gahar banget, panjang banget. Ya, mobil Mercedes-Benz G63 AMG 6.6. Jadi ngomongnya gitu kalau bahasa Inggris. Ini diproduksi oleh Magna Steyr di Graz, Austria. Nah, mobil ini hanya diproduksi sedikit banget, lebih kurang 100 unit, mulai dari tahun 2013 hingga 2015. Dilengkapi dengan mesin 5500 cc V8 dengan menggunakan biturbo. Mesin ini ditunjang dengan sistem transmisi 7G-tronic, jadi automatic 7G-tronic. Nah, mobil ini itu punya dapur pacu V8 yang bisa menghasilkan daya kuda sebesar 544 daya kuda. Maksudnya apa itu? Itu kayak kuda 544 dibarisin itu ya, terus disuruh jalan bareng. Itu kekuatannya seperti itu. Lalu dia punya torsi sebesar 788 Nm. Jadi kebayang nggak sih, tenaganya melimpah, kuat banget. Kenapa bisa begitu? Karena mobil ini sejatinya punya berat hampir 4 ton, lebih tepatnya 3,85 ton, dan panjang hampir 6 meter, lebih tepatnya 5,87 meter. Jadi mobil ini itu berat, panjang, dan lama gitu ya. Logikanya sih gitu. Kalau kalian tanya nyaman atau enggak, nyaman banget naik mobil ini. Jadi memang mobil ini tuh biasa digunakan untuk apa ya, adventure ya, di daerah yang lebih terbuka seperti gurun, lembah, perbukitan. Jadi bukan yang masuk hutan ya. Kalau masuk hutan kepanjangan pakai ini. Oke, back ke mobilnya sendiri. Ini adalah TRX 6. Kalau di Traxxas ya ini TRX 6. Dia hadir dengan remote seperti TRX 4 ya pada umumnya, dengan sistem differential lock on off untuk depan belakang dan combine. Jadi dia punya 3 channeling di sini. 1, 2, dan 3. Lalu dia hadir juga dengan cruise control. Lalu dia juga hadir dengan TSM. Apa itu TSM? TSM itu adalah semacam giroskop yang bisa diaktifkan ya di mobil ini, sehingga bisa membantu kita dalam stability assist ketika kita bashing atau ngebut ya. Jadi stability assist-nya itu bukan hanya dari steering, tetapi juga dari throttling. Jadi enak banget. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian harus beli Traxxas Link ya.
Nanti dipasang di sini, lalu bisa connect dengan mobilnya, lalu bisa dilihat dari handphone kalian masing-masing. Baik Android ataupun iPhone, Apple device itu bisa pakai Traxxas Link. Oke, jadi seputar remote-nya udah ya. Kita akan masuk kembali ke mobilnya. Nah, mobil ini gede banget ya. Dengan skala 1/10, mobil ini punya lebar itu ini ya. 249 mili atau bisa dibilang 25 cm lah, kurang 1 mili. Kurang 1 mili pengaruh enggak anggap aja diskon. Jadi lebarnya ini 25 cm lah gitu ya. Panjang ideal dari mobil ini, panjang ideal itu bukan wheelbase, itu panjang mobilnya ini ya. Dari tangan saya kiri ke tangan saya yang kanan, ini sepanjang 651 mm alias 65 cm. Jadi 65 cm. Mobil ini punya ketinggian ideal dari tangan saya yang kanan ini hingga alas ini setinggi 274 mm atau sekitar 27,5 cm. Keistimewaan dari mobil ini jelas terlihat dari 6x6-nya itu sendiri. Kenapa? 6x6-nya itu sudah punya fitur diff on off. Jadi diferensial bisa kita atur. Ditunjang dengan transmission high and low yang sangat bagus sekali. Kalau kalian pernah tahu, diferensiasi high and low-nya Traxxas itu cakep banget. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dipakai ngebut ya ngebut aja, kalau dipakai naik itu badak banget. Jadi itu yang sangat menarik. Nah, dari dimensi luar sudah kita bahas tadi ya. Kalau ada yang tanya wheelbase. Nah, wheelbase pertama itu adalah 324. Yang dimaksud 324 itu bagaimana? Jarak dari roda, sumbu roda tengah depan ke sumbu roda tengah roda bagian tengah. Nah, ini lucu nih. Ini 324. Tapi kalau disambungin sampai roda bagian belakang dari tangan saya kiri ke tangan saya kanan, wheelbase-nya dia itu jadi 454 mm. Jadi karena dia punya 3 baris roda, otomatis wheelbase-nya ada 3. Jadi disitulah yang harus kita pahamin tentang sebuah wheelbase. Jadi beda panjang mobil dan wheelbase itu tentu saja beda. Jadi kenapa ya? Karena kalau bodi ya bodi yang diukur, kalau wheelbase ya hanya as sumbu roda tengah. Keistimewaan dari sisi eksterior adalah desain dari kemiringan ini ya. Kita ngomongnya itu jarak ekstrimnya dia kalau mau naik ke tanjakan itu ada di sekitar 60 derajat. Jadi kalau kalian nemuin obstacle dengan kemiringan 60 derajat flat, mobil ini bisa naik tanpa, kalau orang Surabaya bilangnya itu gasruk ya, nyanggrok ya. Apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Nyangkut ya. Iya, tanpa nyangkut. Jadi smooth. Oke. Mobil ini hadir dengan gede banget ya. Mobil ini hadir dengan Lexan body yang sudah pasti officially license ya, scale atau license. Jadi bentuknya sama banget dan dia juga hadir dengan multi reflektor yang bisa nyala. Jadi lampu-lampunya ini bisa nyala semua. Bahkan sampai lampu di atas ini pun juga bisa nyala. Nggak salah kalau si Monang beli mobil ini karena ini memang cakep banget. Dan satu hal yang pasti itu lampu belakangnya ini keren banget. Nah, kita buka bodinya. Lalu di sini ada satu utas kabel. Nah, jadi kalau kita lihat di kamera ya, semoga kelihatan ini ya. Kelihatan nggak ini di kamera? Kelihatan ya? Oke, ini adalah Traxxas Light Kit yang include. Jadi satu buat kita untuk nyalain semua lampu-lampunya. Kita nyalain apa enggak? Nanti kita nyalain. Nah, mobil ini hadir tanpa interior ya. Jadi kalau kalian tanya interiornya bisa bikin sendiri atau beli. Biasa punya GRC. Nah, cakep banget sih. Dari segi bodi ini detail banget. Hampir semua grill emblemnya ini rapi banget. Jadi ya tutams lah buat Traxxas yang selalu hadir dengan bodi meskipun Lexan yang cakep banget menurut kita. Oke.
kita turunin dulu bodinya. Nah, kita kembali ke kitnya sendiri. Nah, yang mau kita bahas dari atas ini adalah baterai tray ya. Baterai tray yang dipakai ini dengan ukuran yang panjang banget ya. Dia bisa sampai 26 cm. Jadi dia punya space baterai yang besar banget kalau kita lihat. Dia juga punya swivel angle locker yang cukup keren untuk ngunci baterainya dia biar nggak kemana-mana. Jadi nggak perlu strap lagi. Oke, Traxxas ini hadir dengan motor 550 21T. Jadi 550 21T ini cukup banget untuk ngakomodir ukuran dari mobilnya itu sendiri, karena memang 21T ya cukup powerful. Kalau kalian tanya masalah nanjaknya nggak masalah karena dia punya speed low ya, jadi aman-aman aja. Nah, lanjut dia menggunakan receiver XL5HV. Receiver ini itu termasuk receiver andalan. Dia bisa diprogram dengan menekan tombol ini dan melakukan blinking ya. LED itu kedap-kedip seperti Morse. Semua bisa di setup di situ. Jadi enak banget. Nah, correct me if I'm wrong, ESC ini punya daya 100 ampere. Jadi cukup gigit banget. Lanjut, setelah itu kita lihat di sini ada soket kosong. Nah, soket kosong ini apa? Ini yang dibuat suplai listrik untuk bodinya sendiri tadi. Jadi Traxxas Lite Modul itu masuk ke sini, ambil listrik dari sini. Dia ditunjang dengan 3 micro servo. Jadi 1, 2, dan 3. Servo ini berfungsi untuk transmission. Kalau servo yang depan ini berfungsi untuk diff depan. Dan servo yang ini berfungsi untuk mengatur diff belakang dan belakangnya lagi. Kenapa ya? Karena memang ada 2. Kan 6x6. Lanjut, dia meletakkan box receiver di sini. Jadi box receivernya juga sudah waterproof. Dia pakai sealant yang bagus. Dan dia pakai ini, saya paling suka ini. Ini ada kayak lubang kaca akrilik or apalah ya, yang itu bisa ngelihat kode receiver. Penting nggak? Penting, karena ketika kita melakukan trimming itu kita benar-benar harus ngelihat kedipan, dan receiver yang memberikan kode nyala plang pling itu mau memberikan isyarat ke kita. Jadi itu bahasa isyaratnya dari receiver itu sendiri. Oke. Sampai di sini kita sudah ngelihat electricity bagian atasnya ya. Sekarang kita akan balik dia untuk bisa melihat diferensialnya dia, axle-nya dia. Jadi kita lihat di sini, ini adalah gardan bagian depan yang sudah menggunakan portal axle, di mana portal axle itu memberikan extra ground clearance di sini supaya kita main itu jadi lebih enak. Nah, tentu saja di setiap gardannya dia ini, dia sudah dibekali dengan diferensial on off, sehingga kita bisa mengatur diferensial itu terbuka seperti ini atau tertutup, terkunci rapat. Jadi itu bebas. Lanjut dari gardan depan, dia menggunakan 3 link utama ya, link kiri kanan bawah 2, lalu link penjaga gardannya sendiri. Nah, mobil ini menggunakan servo di atas. Jadi kalau kita lihat servonya dia itu ada di sini. Sehingga dia tentu saja menggunakan Panhard. Jadi ini kece banget. Oke, beres sama yang depan. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Lebih tepatnya ke tengah, bukan ke belakang ya. Di tengah ini ada sebuah gardan yang seperti gardan belakang, tetapi punya sambungan di belakangnya lagi. Jadi gardan ini bisa dibilang teori gardan tembus. Bener ya? Teori gardan tembus. Ya anggap aja itulah. Jadi kalau kita lihat kopel ini ya, dari transfer case ini kan kopel ke depan, gardan depan. Transfer case lagi kopel ke belakang, gardan belakang. Dia nggak pakai kopel lagi, tapi pakai ekstra mini kopel dari gardan belakang ke gardan belakangnya lagi. Sehingga gardan yang terbelakang ini dapat
terbelakang ya. Gardan yang paling belakang ini tuh dapat daya dari kopel ini sendiri, sehingga dinyatakan ini 6x6 vehicle yang mana memang bisa 6 rodanya bergerak sekaligus seperti ini. Loh, ini kan jalan. Nah, gardan depan, gardan tengah, dan gardan belakang ini juga sudah dilengkapi dengan kabel diff. Berarti dia punya diferensial yang bisa on dan off. Nah, diferensialnya Traxxas ini keren banget ya. Jadi kalau kalian mau lihat gambarnya, inilah dia. Nah, jadi kalau kita ngelihat bentuknya itu memang dia itu macam gerigi ada mangkoknya gini. Macam mangkok ada geriginya ya. Jadi dia itu terspes dengan baik sehingga bisa kita atur on atau off-nya. Nah, kita lihat sama-sama. Seperti ini desainnya dia yang sangat, kalau menurut saya keren banget lah ya. Oke, sekarang kita balik seperti ini untuk kita lihat aksesori apa aja yang ada di mobil ini. Nah, di mobil ini tuh punya bumper cover belakang dan depan. Tapi yang depan ini dicopot karena lagi kita siapkan untuk sesuatu ya. Permintaannya Monang Saragi, yaitu mobil ini harus jadi KJ Badai. Kenapa ada yang ketawa ketika dengar suara Saragi? Ada apa sih dengan Saragi? Nang, kenapa sih nama lu, Nang? Oke, lanjut. Di sini dia menggunakan aksesoris, selain itu dia menggunakan apa ini? Footstep. Fender, bukan fender ya, footstep. Tambahan ekstra, lalu dia pakai knalpot 2. Nah, di mobil aslinya memang biturbo itu knalpotnya 2 di samping. Nah, kalau kita lihat sama-sama di G-Series itu punya keistimewaan knalpot di samping sini. Kenapa kok keistimewaan? Karena pada saat kita menghadapi obstacle, kalau knalpot kita itu ada di belakang sini ya, di belakang sini ini mengganggu ketika kita apa ya, landing dari sebuah obstacle. Nah, kalau knalpotnya di sini nih memang banyak banget apa namanya penunjangnya. Jadi enak yang knalpot di tengah gitu loh. Oke. Untuk shockbreaker ya. Shockbreaker ini 90 mm. Jadi dengan profil seperti TRX 4 pada umumnya. Jadi ini kan TRX 6, TRX 4 pada umumnya itu shocknya itu pakai normal, medium, sama hard. Kalau itu kan normal sama medium. Ini karena ada 6 ya pakai hard 1. Nah, 90 mm dengan profil shock dari Traxxas ini sendiri apabila dipadu dengan body Lexan akan menjadikan sensasi shock itu yang cukup keras, cukup nendang balik, sehingga shock ini itu mampu membantu kita untuk menghadapi berbagai macam obstacle yang menghadang gitu. Pertanyaannya cuma satu, memang sih kalau kena obstacle bisa teratasi dengan baik. Cuman apakah mobil ini bisa sampai ke obstacle-nya? Itu yang harus kita pahami. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan ukuran mobil sepanjang ini itu masuk ke hutan sisir ya, manuver di batu-batu itu juga nggak gampang gitu loh. Cuman kalau memang sudah dapat obstacle yang pas, 6x6 ini kalau naik itu ya nguk gitu ya, itu memang awesome. Kenapa ya? Karena bagus banget. Artikulasi dari setiap rodanya itu bisa hidup banget dan bisa kayak kaki 1000 ya. Kaki 1000 itu bahasa Indonesianya apa ya? Pelaba. Masa lipan? Ya lipan ya. Kaki 1000 lipan ya. Oh iya, kayak lipan. Jadi seperti itu. Buat kalian semua yang pernah ke Freeport, pasti kalian pernah ngelihat truk dengan roda puluhan ya, itu panjang banget. Nah, oke, back ke mobilnya lagi. Gardan udah kita bahas, elektrik udah kita bahas, sistem sasis dia menggunakan kanal C seperti biasa, seperti halnya TRX 4, hanya sasisnya ini lebih panjang. Derajat kemiringan lebih kurang sama, derajat kemiringan kopel lebih kurang sama, baterai juga ukurannya sama. Lalu dia juga sudah dibekali dengan inner fender. Nah, inner fendernya dia ini cakep banget
Beda dengan Defender series ya, yang inner fender nempel sama Lexan body, ini lebih kayak yang Bronco. Jadi inner fender terpisah, dia nempel di sasis, sama kayak TRX yang Sport. Jadi inner fendernya itu membuat tampilan mobil menjadi rapi, dan tentu saja sudah ada positioning untuk rock lamp. Jadi dia bisa nyala kalau pada saat dibutuhkan. Jadi apa fungsinya ya, banyak banget ya fungsinya rock lamp. Rock lamp itu bisa jadi penerang kita untuk, kalau di satu-satu ya, untuk menghadapi sebuah obstacle. Jadi kita kalau ngelihat kamera atau ngelihat spion, itu kita ngelihat posisi roda kita di titik yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk pada saat evakuasi, apabila terjadi ban kempos atau sesuatu yang menuntut kita untuk melakukan repair di area-area sini, itu kita nggak perlu pakai senter, tinggal nyalain rock lamp-nya aja. Perlu atau nggak? Perlu banget. Kenapa? Karena kalau di foto keren pas nyala. Buat saya sih itu loh. Oke, jadi apa yang mau dilakukan sama Monang Saragi? Kita akan tunggu, karena Monang Saragi sudah nitipin ini ke kita untuk kita hajar. Jadi kita akan melakukan beberapa upgrade, jadi pantengin terus apa aja upgrade-nya. Kalau dari sisi kesimpulan ya, kesimpulan tentang mobil Gahar ini. Mobil Gahar ini itu kesimpulannya gimana? Kesimpulan saya, ini bukan mobil pertama ya buat kita semua. Jadi kalau kita itu belum punya RC Adventure, mobil pertamanya nggak cocok pakai ini. Kalian harus menggunakan mobil dengan wheelbase yang lebih pendek, dengan mengurangi semua fitur. Jadi kenapa kok saya sarankan begitu? Karena semakin banyak fitur, semakin banyak maintenance. Jangan lupa loh itu. Jadi, saya pengen mobil ada diff lock, saya pengen mobil ada transmission, saya pengen mobil begini, begitu. Nggak ada yang salah gitu loh. Cuman kalau ada rusaknya, bisa nggak kita handle gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak mekanisme dari sebuah parts yang kita pakai, itu akan membuat mobil kita semakin kaya fitur. Bener banget. Tetapi jangan salah, pada saat sebelum bermain, pengecekannya juga ekstra. Dan yang kedua, pada saat kita bermain, resikonya juga ekstra. Logikanya gini, mobil dengan fitur yang segini banyak itu, kalau kita hitung servonya itu ada 4 total ya. Servo steering, servo transmission, servo diff depan, servo diff belakang, dan belakangnya lagi. Ya, itu ada 4 servo. Apakah kalian tahu cara maintenance servo yang baik dan benar? Apakah kalian pernah mengalami sebuah kondisi di mana di hutan ya, di tempat kita main di alam sana, servonya rusak dan kita harus ganti replacement? Nah, dari sisi itu menyatakan bahwa untuk newbie seperti saya, RC kayak gini ini nggak terlalu cocok. Kenapa ya? Karena terlalu banyak maintenance. Tetapi jangan salah, kalau kita sudah ngerti maintenance-nya, kita sudah ngerti cara handlingnya dia, tentu saja ya mobil yang kaya fitur pasti lebih enak dari yang fiturnya basic. Nah, pilihan ada di posisi kalian menentukan yang mana. Kalau kalian pengen advance ya, kalian paling nggak harus main yang basic, atau nggak harus main lah ya, mungkin harus tahu seluk-beluknya yang basic. Jadi mungkin bisa nonton video kayak gini, terus bisa googling, belajar-belajar, ikut forum untuk baca FAQ-nya. Jadi paling nggak itu tahu dan paham apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menunjang RC kita ini, supaya RC kita ini mulus-mulus saja. Jadi itu preparation-nya. Buat kalian semua yang bingung RC apa yang pertama, RC yang begini, yang begitu, saran dari saya, kalau kita newbie ya sebaiknya RC-nya yang basic. Tapi kalau ini menjadi RC keduamu, RC ketigamu, atau kesekianmu, ya kayak Om Gunawan, sah-sah saja, langsung dibarbarin. Jadi bijaklah dalam menentukan RC, jangan sampai salah beli RC, karena kalau salah beli RC itu pasti nyesel banget. Oke sob, jadi itulah pembahasan kita hari ini tentang DRX6 dari Monang Saragi. Kan? Ada apa sih?
Gitu loh. Semoga konten ini bisa membantu kalian dalam menentukan RC kalian. Ya, buat kalian semua yang baru nonton, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Mau tanya tentang mobilnya Monang? Silakan. Mau tanya serba-serbi tentang mobil ini? Silakan. Jadi, mau tanya tentang hal lain? Silakan. Mau ngasih saran tentang apa yang harus kita unboxing? Kami tunggu. Jadi, inilah dia TRX-6 yang memang harus punya. Pribadi menurut saya harus punya sih. Kenapa? Karena gengsinya beda gitu loh. Kalau RC-nya Traxxas itu kayak lebih enak. Betul nggak gitu kameramen? Jadi ya beda. Jadi mas save lah. Oke sob, jadi sampai ketemu di episode kita berikutnya. Jangan lupa hindari kerumunan dulu. Sampai ketemu di konten-konten kami berikutnya and bye-bye.